Ini pemagaran tanah perusahaan yang ada di wilayah Desa Bergas Kidul, di mana pemagaran dengan bahan panel blok tersebut hampir selesai. Tapi itu kok ada yang belum dibakar. Oh, ternyata itu masih milik warga. Ya, masih milik warga. Jadi belum keseluruhan. Walaupun begitu, di dalamnya masih terdapat beberapa tanah milik warga juga. Ada 5 orang lebih itu yang masih punya kepemilikan di wilayah ataupun di dalam pagar. Memang ada akses bukaan itu untuk tanah warga yang ada di dalam. Ini penampakan jalan sapi ataupun jalan setapak, dimana di sebelahnya ada saluran air pengairan dari aliran Bendung Sesingas ataupun Bendung Siputih. Gitu, untuk saat ini masih utuh, itu karena di luar pagar. Dan ini saluran air dari Bendung Sesingas ataupun Bendung Siputih yang ada di Bergas Kidul. Ini saluran air masih berfungsi. Kita telusuri. Nah, ini jalan masih jelas, ini belum kena. Nah, itu tampak yang depan itu pagar perusahaan. Kita lihat nanti endingnya dibakar kayak apa. Ini yang ini masih seperti dulu atau sedia kala. Memang salurannya itu ada yang dicabangkan di sini untuk pengairan langsung ke sawah, tapi ini juga ada saluran yang ke sini lagi. Tapi sementara memang tidak digunakan. Masanya di sana sudah tidak ada yang teraliri lagi, berhubung sudah tanahnya sudah dibeli perusahaan. Nah, jadi ini tampak kering untuk salurannya, ketutup rumput, dan sebelahnya ditanami rumput. Nah, ini masih wujud, salurannya masih wujud, ini masih wujud. Ini masih komplit, walaupun kering salurannya, tapi ini wujudnya masih ada. Dulunya ya begini nih. Jadi dari sana menghubungkan, nah ini bisa dilewati sepeda motor untuk mengangkut pupuk urea ataupun yang lainnya. Ternyata ada bukaannya. Lah ini salurannya masih. Ini batas nih pagar, ada bukaan pintu untuk akses jalannya, memang ada. Cuma salurannya yang ini pindah. Salurannya yang ini keluar, tapi saya kira nanti masuk lagi di sana kalau jalan. Ya, kita susuri lagi. Ini untuk jalan setapaknya. Ini ada air juga. Oh ya, itu di dalam masih ada tanah milik warga. Jadi warga, berhubung ini tidak ada salurannya, ngambil saluran yang di luar tadi. Oh ya. Ini sawah milik Pak Ino yang di tengah sana. Nah, ini masih ditanami juga, masih bisa ditanami. Gue apa? Oh, nggak berdoro ya.
enggak enak, enggak bodoh. Ini air masih ada berhubung diambilkan dari pipa peralon tadi. Ini akhirnya warga yang masih punya sawah menggunakan peralon ini. Nah, ini jalan setapaknya, tapi sudah masuk di dalam areal pagar. Ini ada tanaman lagi. Oh, tadi tembusnya ini salurannya ini, terus masuk di dalam. Wih, ternyata kadang ditanami ketela. Oh iya, ini milik Pak Ino ini. Milik Pak Ino. Ketela, ada jagung juga. Padi. Oh, dulunya di sini. Terus berhubung ada bangun itu terus ditablek itu. Ditutup. Ini saluran ini. Ini yang gali Pak Ino sendiri, petani. Petani warga Bergas itu. Bila jalanmu terasa gelap, jangan mengeluh, berputus asa, dan jangan pernah engkau menyerah. Masa depan ada di tanganmu. Bila langkahmu terasa semakin berat, jangan menyerah, karena masa depan selalu ada. Jangan menyerah, jangan menyerah. Ini jalan setapak ataupun jalan sapi yang masih utuh di dalam areal pemagaran tanah Pak Edi Iskandar, mana ini menjadi kewenangan desa yang dulunya bisa tembus sampai dengan jalan raya Semarang Bawen. Konstruksi pagar menggunakan panel blok. Ini disertai dengan pagar kawat yang di atasnya. Pagar kawat. Kalau di sisi utara ini sudah kepasang pagar kawatnya semua kelihatannya. Nah, itu yang sengon-sengon itu milik Bapak Sahuri. Dan di wilayah atau areal persawahan di sini itu ternyata bisa panen 3 kali dalam setahun. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dengan siapa nih ya Pak? Purwanto. Oh Bapak berarti anu ya, petani di areal sini ya? Meh nyuwun pirsa Pak, itu dalam 1 tahun sawah di areal ini bisa panen berapa kali Pak? 2 kali insya Allah Pak. 2 kali. 2 kali itu padi. Ya padi 2 kali. Terus nanti kalau masih ada waktu ya palawija. Berarti tiga kali panen ya? Panen yang padi 2 kali, yang palawija 1 kali. Untuk yang lainnya juga sama ya Pak ya? Sama. Untuk pengairannya lancar tidak Pak? Lancar pengairannya. Karena ini lewatnya lewat Pagar. di luar pagar lancar. Kalau yang di dalam pagar Pak mengalami hambatan salurannya air? Lancar semua. Ada sebagian yang informasi kemarin tertutup waktu bangun ini ya, untuk saluran. Tapi sebagian sudah diperbaiki. Yang memperbaiki petani sendiri atau dari perusahaan Pak? Ada petani sendiri. Oh gitu. Terima kasih Pak waktunya.
menyerah. Nggih. Tunggune cantik jopo pager mriki. Bila jalanmu Nek jopo pager kan Saluran banyunya mana? ngene iki. Tempatnya di sini. Tutup iki tertutup iki. Kedasar ketutup, ning ora dibenekke meneh. Nah, menteni kon benekke yo nak benekke. Setelah kene tuh ya benekke malah jangan menyerah, jangan menyerah. Pintu tertutup pastikan terbuka. Jangan menyerah, jangan menyerah. Sukses diciptakan untuk Anda. Tapi dulunya sudah ada memang. Bila jalanmu terasa gelap, jangan mengeluh, berputus asa. Dan jangan pernah engkau menyerah, masa depan ada di tanganmu. Bila langkahmu terasa semakin berat, jangan menyerah, karena masa depan selalu ada. Jangan menyerah, jangan menyerah. Pintu tertutup pastikan terbuka. Jangan menyerah, jangan menyerah. Sukses diciptakan untuk Anda. Yang terakhir Bapak Muzaikul Arif SAG selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang, yang terhormat Bapak Wisnu Wahyudi selaku Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, yang kami hormati pimpinan rombongan dari Desa Bergas Kidul dan seluruh hadirin yang berbahagia. Perkenalkanlah penerimaan audiensi dari Desa Bergas Kidul di DPRD Kabupaten Semarang hari Jumat 1 Oktober 2021 dimulai. Diawali dengan ucapan selamat datang dan sekaligus memimpin diskusi dan tanya jawab oleh pimpinan rapat kita, yaitu Bapak Muzaikul Arif SAG. Dipersilakan. Terima kasih. Ini kami juga didampingi oleh Bapak Haji Badarudin, Ketua Komisi A, yang membidangi tentang berkaitan dengan ini semua, insya Allah. Langsung Pak, kami dapat surat dari pemerintah Desa Bergas Kidul yang berkaitan dengan bangunan, dan bangunan terutama bangunan pagar, dan bangunan pagar itu merugikan salah satu petani dan fasilitas umum lainnya. Untuk itu sebelum kita lebih jauh mendiskusikan, dan kebetulan Pak, kita juga mengundang OPD atau dinas terkait yang berkaitan dengan keluhan bapak-bapak itu. Untuk itu, biar lebih jelasnya dari surat ini, saya mohon perwakilan dari pemerintah Desa Bergas Kidul untuk lebih merinci dan menjelaskan secara faktual, tidak hanya sekedar surat yang tertulis ini. Silakan, siapa yang menjadi juru bicara dan mungkin nanti bisa saling melengkapi. Monggo. Yang terhormat Pak Anggota Dewan, yang terhormat Pak Ibu dari terkait, yang terhormat Bapak Camat. Saya nambahi dari apa yang disampaikan dari Ibu Ketua DPRD. Jadi mungkin
memperketat apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Dede. Banyak sekali warga yang mengadu ke kami selaku pemerintah desa. Banyak sekali petani yang merasa dirugikan dari dampak adanya pemagaran tersebut. Salah satunya tadi yang disampaikan fasilitas umum, jalan kalau di tempat kami itu jalan sapi namanya. Jadi sapi kalau lewat bisa itu jadi terhalang, traktor tidak bisa lewat. Tidak bisa digunakan untuk akses traktor masuk ke lahan warga yang ada di dalam pagar. Kemudian irigasi juga tertutup salurannya, jadi warga sampai Beli dengan genset. selama 1 tahun itu tidak terlalui air sama sekali gitu. Kemudian tidak adanya izin atau pemberitahuan kepada pemilik tanah batas yang ada di sebelah. Jadi pemagaran itu persis di batas tanah. Nah, di situ tidak ada pemberitahuan kepada tanah yang sebelah. Itu salah beberapa aduan dari warga terkait pemagaran. Kemudian kami selaku pemerintah desa menuntut hak kami, yaitu fasilitas umum, agar bisa berfungsi dengan sebagaimana mestinya seperti dahulu, karena masih ada warga yang mempunyai lahan di dalam. Jadi untuk akses warga kami untuk bertani. Mungkin itu tambahan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bergas Kidul bisa melakukan apa yang terbaik untuk kelestarian melestarikan hak-haknya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat kita sekalian yang terhormat Bapak Pimpinan, yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan, Bapak Kepala Dinas belum bisa hadir pada pagi hari ini karena ada keperluan lain yang bisa ditinggalkan. Ini wakil saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penerbitan IMB pagar punya saudara Edi Iskandar. Kami menerbitkan IMB atas beberapa pertimbangan, Pak, dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, persyaratan sebagaimana diminta dalam formulir permohonan telah lengkap, berikut dengan persetujuan dari wilayah sebagaimana diminta dalam formulir, yaitu tanda tangan kepala desa maupun tanda tangan camat. Yang kedua, izin lokasi tidak diperlukan karena pagar bukan merupakan sebuah bentuk usaha yang dipagari itu, Pak. Kemudian yang ketiga, izin lingkungan SPPL, KLPL maupun AMDAL juga tidak diperlukan karena fungsi bangunan sebagaimana dimohon hanya sebagai konstruksi pengaman atau pagar pembatas. Kemudian selanjutnya, fungsi bangunan adalah sebagai pagar. Menurut Perda 2 tahun 2015 tentang bangunan gedung, pagar adalah barang yang digunakan untuk membatasi suatu daerah dengan daerah lain. Dari pertimbangan di atas, maka kami menerbitkan izin mendirikan bangunan untuk pagar kepada saudara Edi Iskandar pada tanggal 2
29 Desember 2020. Kemudian di dalam izin pendidikan bangunan ada ketentuan-ketentuan yang ada pada lampiran izin pendidikan bangunan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari izin tersebut, Pak. Yang pertama, mengenai adanya kemungkinan sawah produktif di dalam area yang dipakai agar tidak ada kerugian hasil pertanian, sudah ditentukan dalam lampiran IMB tidak boleh ada pagar yang menutup saluran di dalam ketentuan IMB kita. Dan pertemuan pagar dengan saluran sudah ada gambar detail yang menjadi komitmen oleh pemohon dalam permohonan izin yang harus dilaksanakan oleh pemohon di dalam melakukan pembangunan tersebut. Kemudian di dalam lampiran ini juga ditentukan beberapa bukaan-bukaan pagar, Pak, untuk akses masuk. Jadi ada akses masuk jalan. Kita sudah memberikan gambar sehingga tidak mengganggu akses petani ke dalam area yang dipakai. Kemudian mengenai tata ruang di area yang dipakai tersebut sebagian besar terletak pada zona permukiman perkotaan, sehingga sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai usaha dengan syarat tidak mengganggu fungsi sawah yang masih produktif. Itu. Kemudian ini ada juga peta bidang, Pak, dari BPN. Di dalam peta bidang tersebut kami tidak menemukan jalan desa, Pak, dalam peta itu, Pak. Sementara itu dari saya, Pak. Terima kasih. Faktanya, fakta dari informasinya kan gitu, ya. Itu ada jalan, sekalipun jalan setapak. Kan mungkin itu, kalau dulu kan ngakses itu kan jalan setapak, kalau mungkin sekarang karena jalan setapak, karena ada program jalur itu bisa menjadi, itu bisa tapi ini bukan itu. Tetapi yang pasti ada jalan setapak, kalau peta tidak ada itu kenapa? Dan izin muncul dan itu faktanya justru menutup saluran. Itu mungkin teman-teman Dewan ada yang mau menambah pertanyaan-pertanyaan, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Mujazino selaku Wakil Ketua DPR, rekan pimpinan Komisi A, Ketua Komisi A, dan seluruh anggota Komisi A dan Komisi C yang hadir pada pagi hari ini. Dan lupa yang saya hormati Bapak Camat Tugas, Bapak Heru, seluruh anggota Komisi A dan Komisi C yang hadir pada pagi hari ini. Dan lupa yang saya hormati Bapak Camat Tugas, Bapak Heru, Mas Des, teman-teman perizinan dan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, serta yang saya banggakan teman-teman dari Bergas Kidul. Satu hal yang mungkin akan saya tanyakan terlebih dahulu terkait dengan pembangunan tembok. Memang beberapa bulan yang lalu Komisi C sudah meninjau lokasi. Satu hal yang saya lihat bahwasanya memang sawah tersebut sawah produktif. Walaupun memang mungkin sawah itu juga milik Pak Edi, tapi di dalamnya itu memang yang jelas yang dipakai itu adalah ada sebagian sawah milik warga. Tapi yang saya garis bawahi terkait pembangunan tembok tersebut, saya hanya ingin bertanya kepada perizinan dan mungkin kepada Pak Camat juga bisa memberikan keterangan. Kalau mungkin Pak Camat tidak tahu sejarah persis terkait tanah tersebut, tapi satu hal saya yang ingin bertanya, sebetulnya sawah tersebut statusnya masih sawah lestari atau enggak? Satu itu. Terus kedua, bahwasanya yang memberikan izin terkait dengan dari perizinan dari desa non sewu, kepala desanya waktu itu berembuk dengan warga, ada enggak
memang persetujuan itu betul-betul nun sewu. Jadi maaf, disetujui oleh warga. Karena memang rentetannya, kalau memang satu tadi sawah lestari itu berkaca dari situ, walaupun memang ojo alasannya pagar. Kalau pagar itu memang pagarnya tapi dibangun di mana? Kalau pagar itu sebagai pembatas, ya sebagai keamanan, iya. Sawah diaman ini opo. Tapi itu kalau memang di situ merusak ekosistem, harapannya ya memang kalau saya ya mohon, jadi hanya sekedar aturan memang dipakai, tapi terkait aturan itu sendiri yang mengajunya juga terkait dengan perlindungan daripada tanah sawah yang masih produktif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Itu tentu juga menjadi perhatian kalau memang di situ memang masih sawah lestari, pemerintah mau membangun gedung terkait dengan untuk kepentingan masyarakat SMP di mergo sawah lestari nggak berani kok. Nah, apalagi sekarang dibangun terkait dengan pagar. Ini monggo mungkin nanti saya bisa dijelaskan dulu terkait dengan status tanah sawah tersebut. Atau itu kedua, kalau memang itu sudah pada waktu itu disepakati oleh warga Bergas Kidul, harusnya ini tidak menuai sekarang ini sampai dengan lapor memiliki atau gitu. Sementara itu pimpinan terima kasih. Posisi sawah itu tadi disebutkan pada zona bahwa itu adalah zona pemukiman dan sawah. Nah, pertanyaannya sekarang kalau sawah itu salah satu hak sawah itu kan ada irigasi, tapi irigasi itu tidak ada. Nah, itu sampai terjadi kayak begini ini ada pertanyaan lapis sendiri, tolong dijawab dengan pihak yang harus menjawab. Silakan. Pimpinan mohon izin. Ya. Mohon maaf, mau menyampaikan ini ada peta, pagar dan juga tanah milik warga. Mungkin bisa. Silakan ya. Yang orang ini tanah milik warga, kalau kami betul untuk akses jalan juga 1,8 meter, kemudian pertemuan pagar dengan saluran. Jadi di sini saya juga di ISD ini Pak ada beberapa bukaan, ada 8 bukaan. Ya. Nanti saya kopikan bisa. Ini kan bukan persoalan IMB-nya atau apa. Ini kaidah yang izin hanya sebagai pengaman. Sementara yang punya 9 orang ini, sawah-sawah warga ini, keamanannya kayak apa? Sementara untuk mengamankan hak-hak sawahnya, yaitu irigasi dan selalu dirawat, digarap sekaligus menuai hasil, itu ternyata terganggu. Ini yang pas harus bagaimana? Dan ini terjadi faktanya bahwa masyarakat terugikan dengan adanya pagar ini. Nah, ini itu pasti ada persoalan yang belum selesai. Monggo. Mohon izin Pak. Ambil pertanyaan sebentar Pak. Pertanyaan dari Pak Wisnu itu tadi belum terjawab. Yaitu
posisi sawah itu sawah lestari, dan di dalam pagar ini benar-benar posisinya sebagai apa, tetap sawah lestari atau apa, kita butuh dengarkan itu. Mohon izin pimpinan menyampaikan sebelumnya kami mohon maaf terlambat. Asisten yang kami hormati, kami mencoba menjelaskan, menambah penjelasan apa yang telah disampaikan oleh rekan kami. Yang pertama tentang sawah lestari, bahwa sampai saat ini di pada kita belum ada yang menunjukkan itu sebagai sawah lestari. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat kami sampaikan bahwa sebenarnya kami tidak ngutik-ngutik sawahnya. Jadi dengan adanya bukaan di beberapa tempat, kalau itu dilaksanakan betul, berarti tentunya sawah dan air maupun akses warga ke dalam kegiatan tersebut tidak terganggu. Jadi kami mempertimbangkan waktu itu berdasarkan masukan staf kami yang ada di sana dan didampingi, tentunya itu berdasarkan kesepakatan bahwa kalau bukaannya di sini betul dilaksanakan di sini pasti tidak akan terjadi. Mungkin yang perlu kita cermati adalah pelaksanaan dari pembangunan itu sendiri. Kalau kita sepakat di situ, mungkin ya tidak terjadi seperti inilah. Demikian Bapak, terima kasih. Mungkin ada teman. Bentar Pak Indro, maaf. Bukan permasalahannya itu bukan karena proses pembangunannya. Saya justru khawatir besok kedepannya itu terkait dengan kalau memang ada lahan yang memang seharusnya tidak dibangun bangunan, malah muncul izin lagi, malah repot kan gitu. Saya tadi kan tanya awalnya mungkin nanti Pak Camat atau mungkin dari Masjid, saya tanya dulu status dari tanah ini, karena ada proses terkait aturan sawah lestari itu di tengahnya bangunan satu dulu lah, botol ciluru itu permanen itu tidak boleh. Nah kalau memang di situ statusnya masih seperti itu, memang tanah milik dia, oke lah, tidak apa-apa. Tapi kan tetap tidak boleh Pak. Kalau memang itu pagar yang disampaikan oleh Pak Didi itu hanya untuk melindungi dan membatas. Kalau sawah ya jangan dibuat permanen, peringir habis, kan cukup. Bahkan itu tidak mengganggu irigasi. Kalau sekarang alat berat masuk dan itu dibuat pondasi, ya jelas batas sawah itu kan hanya galengan. Dan di situ pasti irigasinya ada. Dan yang didosor digerung pondasi, ya menurut saya rusak kan. Satu itu. Terus kedua itu kalau memang di situ statusnya belum jelas lalu dibuat seperti itu, kenapa diberikan izin terkait dengan mendirikan pagar? Dan sebetulnya itu pun belum menjadi hak milik sah dari Pak Edi, karena ternyata di dalam ada beberapa hak milik warga yang belum bisa clear, belum dibayarkan. Kalau memang tujuannya itu melindungi haknya dia, yang tanah warga di dalam masih banyak, itu tanah isyarat Pak. Itu kenapa bisa keluar? Nah aku bisa dan menjadi hak milik saya, otomatis saya membuatkan izin dengan tahu berarti itu milik saya, mesti dengan memberikan kalau memang syarat dan ketentuannya sudah ada, tapi orang itu belum menjadi hak milik dia. Ternyata masih ada beberapa tanah warga yang ada di situ. Kenapa itu diberikan? Kalau alasannya itu sudah dipersetujuan warga, ya mohon dikroskan, ternyata di dalam masih ada hektaran juga milik warga yang belum dibayar. Ngoten Pak. Tetap mempertahankan di dalamnya ada tanah milik warga. Saya sepakat. Makanya Pak Edi, kami
kami berikan izin dengan beberapa hak akses 7 itu. Jadi hak akses yang itu kami bermaksud melindungi sawah-sawah warga yang ada di dalamnya. Kembali dalam yang ngatur tadi, mungkin ini dalam pelaksanaan pembangunannya yang tidak sesuai dengan izin. Kami yakin kok kalau pembangunannya sesuai dengan ngeruk bulldozer dan sebagainya itu sesuai dengan yang tatanan, dengan tidak merubah tentang lahan dan sebagainya, kami yakin warga ini terlindungi kok. Itu Bapak. Jadi mungkin beberapa hal yang dilanggar kalau menurut kami bukan pada tataran izinnya, tapi pada pelaksanaan izinnya itu. Mungkin itu ya, Pak. Mungkin maksud saya ini kan memberikan izin itu kan dasarnya tidak hanya dari persetujuan warga saja, tapi status tanah dulu Pak. Status tanah ini Pak, status tanah itu sama besarnya juga. Kalau matur bukan, kalau kita bicara sawah lestari, kita belum punya perda yang menunjukkan kita ada sawah lestari di Kabupaten Semarang. Jadi sekarang begini Pak, maaf dengan bisa matur seperti itu, tapi mampu dengan adanya pembangunan yang ada di Mapak itu dengan di situ harusnya sawah lestari. oh, ini loh Pak. Jadi bangunan sawah lestari dan tidak itu adalah merupakan apa istilahnya? Kriteria sawah lestari itu apa, Pak? Misalnya salah satunya panen 2 kali 1 pulau hijau, itu termasuk sudah sawah lestari, diairi oleh irigasi teknis dan sebagainya. Yang paham dinas pertanian mungkin itu, bukan di bidang kami. Itu jadi yang menyatakan sawah lestari, kriteria sawah lestari itu ada di dinas pertanian. Oke. Ya, saya lupa itu. Kalau seperti itu malah itu menunjukkan hal yang bagus mereka itu. Karena dengan adanya pembangunan terkait SMP 2 yang kemarin di situ itu juga sawah tapi tidak bisa karena alasannya sawah lestari juga. Mohon izin Pak Wisnu, tidak di ranah kami untuk menjawab itu, Pak. Nah, bukan masalah ranah akademik, maksud saya jangan jawaban sawah itu menjadi alasan kalau sekarang bangunan pagar itu saya jadikan alasan bahwasanya itu berdiri karena sawah lestari. Yo, itu kayak izin, gitu. Jadi mohon izin. Silakan Pak. Iya. Bangunan pagar itu berdiri di HGB, Pak. Statusnya HGB. HGB. Iya. Yang di depan itu Pak, yang di depan itu Pak, yang di belakang belum. Yang di depan. Yang di depan itu betul Pak. Iya. Ada sekitar 8 meter per belakang belum. Iya Pak. Jadi di sini ada hak guna bangunan dan hak milik, di mana 70% adalah HGB, Pak. Itu Pak. Yang depan itu yang benar, yang belakang itu Hak milik, Pak. yang benar. Yang di belakang itu hak milik. Ya, silakan Pak Badar. Terima kasih. Yang pertama, memang kita harus jelas status sawah itu harus jelas. Apakah sawah lestari atau sawah non lestari? Ketika kita posisi sawah itu belum ditentukan apakah sawah lestari atau tidak lestari, ketika kita mengambil sikap bisa salah. Katakanlah memang sawah lestari tidak boleh dibangun. Nah, kalau sampai kita menentukan apakah itu sawah lestari atau tidak sawah lestari, itu kita tentukan ternyata itu kita
tentukan tidak lestari, ternyata lestari, berarti kita salah. Sehingga kita harus kalau mau detail terhadap persoalan itu harus tahu betul status sawah itu apa lestari atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah diketahui bahwa ketika belum diketahui lestari atau tidak lestari, berarti kita akan sulit untuk mencari kesimpulan. Ketika kita sudah tahu, oh kalau ini sawah lestari, berarti kalau pertanyaannya ketika bangun pagar boleh atau tidak? Ketika bangun pagar, oh tetap nggak boleh, ya berarti itu ada kesalahan. Nah, persoalannya kemarin ketika sudah dimunculkan IMB, izin mendirikan bangunan katanya pagar, di situ ada catatan-catatan, ada persyaratan. Yang pertama, bagaimana akses irigasi bagi pemilik tanah di dalam lokasi itu tetap terakomodir dengan baik. Kalau sekarang tidak terakomodir dengan baik, berarti ada proses salah dalam proses pembangunannya. Ketika ada proses pembangunan salah, siapa yang harus menegakkan? Gitu. Sehingga hak warga, kalau nggak salah ibu tadi menyampaikan 9 orang itu juga tetap terpenuhi. Terus yang kedua berkaitan dengan fasilitas umum, betul ada atau enggak fasilitas umum itu? Di satu sisi ada sejarah bahwa itu ada jalan sapi lah bahasanya. Kalau jalur itu pasti di blok, peta blok pasti ada. Kalau itu resmi. Katanya di peta blok dari BPN nggak ada. Nah sekarang sejarahnya gimana? Kok bisa hilang? Harus disampaikan itu. Nah sekarang pertanyaan baliknya, ketika proses perizinan itu sudah disampaikan atau belum tentang jalan kalau bahasanya bapak-bapak dari Bergas itu jalan sapi itu, katakan ketika peta blok tidak ada, berarti secara de jure tidak ada jalan yang diatur oleh undang-undang, oleh regulasi. Nah kalau tidak ada, tapi fakta dulu pernah ada. Nah ini mestinya ada proses pembicaraan antara warga yang ada di dalam atau warga masyarakat itu dengan pihak siapa tadi Pak Hadi Sekandar itu. Karena kalau ngotot-ngototan ketika peta bloknya di BPN nggak ada, itu secara hukum menang dia, maka prosesnya harus ada proses pembicaraan bagaimana akses jalan itu bisa dilakukan. Terus yang ketiga pertanyaannya, ketika seseorang itu punya lahan luas, katakanlah di situ memang boleh membangun pagar, di dalamnya itu ada milik perorangan, itu sudah ada pembicaraan tidak dengan antara yang punya lahan luas yang mau buat pagar dengan yang punya 9 orang itu. Oh ketika di situ belum ada pembicaraan, ujuk-ujuk mager dengan walaupun membuka akses jalan itu juga nggak benar. Tapi kalau itu sudah ada pembicaraan, oh, oke, ini minta bangun pagar, jenengan itu punya sawah di dalam, tapi permintaannya jenengan apa untuk bisa melakukan aktivitas. Nah, ternyata itu sudah ada proses pembicaraan atau belum? Itu yang harus dilakukan. Kalau sudah ada proses pembicaraan, oh ternyata ada proses pembicaraan, oh ini pintunya dibuat lewat sini. Nah itu sudah dibangun atau sudah dilakukan sesuai proses pembicaraan atau tidak? Kalau tidak ada proses pembicaraan, ada pembicaraan lebih jauh. Yang pertama adalah status sawah, apakah sawah lestari atau non lestari. Karena ketika itu sawah lestari, bolehkah ketika sawah lestari itu dibangun pagar, boleh atau tidak? Sementara di dinas perizinan tidak punya hak atau tidak punya regulasi yang tahu itu sawah lestari
karena sawah lestari itu kriteria begini adalah Dinas Pertanian. Nah, sekarang Dinas Pertanian ada atau tidak? Kalau belum ada, kita perlu minta penjelasan sehingga kita mengambil sikap itu nanti memang betul-betul on regulatif sehingga tidak salah. Terima kasih. Terima kasih. Menambahi, saya tanya mungkin bapak-bapak biar dengar. Pak, sebelum ada bangunan itu irigasi lancar? Lancar. Irigasi lancar? Lancar. Lancar, Pak. Lancar. Itu akses itu dari nenek moyang dulu. Oke. Pertanyaan kedua, ketika lancar irigasinya itu setiap garap setahun bisa 2 kali atau 3 kali Pak, atau 1 kali? Kalau sawah di situ tuh rata-rata 2 kali, Pak. Kalau kemungkinan malah kalau airnya lancar itu malah bisa 3 sama kolom hijau. Nah, ini kalau kriteria yang disampaikan oleh Pak Hendro berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian, prasyarat sawah lestari itu panennya 2 kali, bisa 3 kali dengan kolom hijau. Artinya kan masuk kategori. Nah, pertanyaannya, persoalannya tadi adalah pagar dibangun itu tidak sudah sesuai dengan regulasi yang ada, persyaratan sudah lengkap, karena tidak perlu izin lingkungan, tidak perlu izin perlu izin lokasi, tetapi ini di lingkup di dalamnya melibatkan di luar pemilik pagar. Nah, adakah pembicaraan sebelumnya dalam hal ini antara pemilik sawah dan belum tahu diundang ya pembangun pagar ini? Gitu. Yang terjadi itu, ini persoalan yang mungkin harus kita jawab, dan apa yang disampaikan oleh Pak Badar maupun Pak Wisnu ini kita harus sesuai dengan regulasinya kayak apa. Wong di dalamnya itu ada masyarakat kok, gitu loh, tidak hanya miliknya Pak Edi aja kok, gitu. Itu monggo. Mohon izin Pak Asisten menyampaikan. Yang Pak Badar, Pak Ketua, saya sepakat apa yang tadi disampaikan Bapak Ibu. Di ketentuan dan kewajiban IMB yang kami keluarkan itu ada di angka 6, angka 7. Angka 10 kalau tidak salah. Angka 6 berbunyi, pagar yang melintasi saluran tidak boleh mengurangi fungsi saluran yang ada. Angka 7, pemegang izin dilarang menutup dan memindahkan akses jalan. Jadi kalau memang dulu ada di gambar akses jalan dan sebagainya, itu kita sadari di situ, tidak boleh ditutupi. Akses jalan, saluran untuk umum tanpa seizin instansi yang berwenang. Kemudian di terakhir, pemegang izin itu harus mengadakan sosialisasi dengan warga. Nah, pada saat kita ini, pada saat itu dari dinas perizinan di awal apa ditemani oleh ada perangkat desa di situ. Akhirnya ditentukanlah beberapa titik yang dibuka aksesnya. Dikandung maksud agar bisa menjalankan ketentuan kewajiban nomor 6 dan nomor 7. Demikian pimpinan. Terima kasih. Pertanyaan Pak Petani, biyen jenengan ngejar bukan tadi kita ini.
budgetnya. Nyuwun sewu Pak, kula dereng nate, sekalipun dereng nate. Tahu-tahu ya ada pemagaran itu dan aliran air di Selasa itu sekarang sudah stabil Pak. Stabil total ya. Betul. Artinya mungkin desa sudah mengeluarkan itu, tapi tanpa melibatkan dengan pemilik lahan di dalam pagar. Kedua, pihak pemilik pagar pun juga tidak pernah melakukan pembukaan dengan pemilik lahan yang ada di dalam pagar. Ketiga, pembuat pagar yang menjadi pemilik pagar ini tidak sesuai dengan izin ini. Nah, terus tadi sementara jelas-jelas sebelum ada pagar, sawah itu masuk kriteria sawah lestari. Dan ini Pak Ino, ditambahi saiki malah sampeyan tuku diesel di engko biar izin waktu nambah. Ini memang ditentukan sawah lestari. Saya hanya mendasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Gendro, bahwa kita sebenarnya sawah lestari atau tidak kan mesti ada perda, dan itu katanya tidak ada perda yang menunjuk sawah lestari. Tetapi salah satu kriteria sawah lestari itu adalah panen 2 kali dan 1 kali polong hijau dalam 1 tahun. Nah itu kan kriterianya itu. Nah sementara makanya saya cross check kepada Bapak Petani tadi bahwa petani merasakan bahwa ketika irigasi itu tidak terganggu dan sebelum pagar itu dibangun bisa nggarap 2 kali dan panen 2 kali gitu kan Pak ya? Ya. Kan 1 kali polong hijau itu masuk kriteria, gitu loh. Itu masuk kriteria. Tetapi dasarnya Pak dari perizinan tadi adalah nomor 6, pagar yang melintasi saluran tidak boleh mengurangi fungsi saluran yang ada. Yang terjadi membunteti, malah kan menutup. Lablek. 7. Pemegang izin dilarang menutup dan memindahkan akses jalan saluran milik umum tanpa seizin instansi yang berwenang. Ini jalan, saluran ini juga milik umum kan gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, mungkin OPD, Pak Heru, ini Bapak Berkes. Itu yang terhormat Pak Wisnu, Bu Maujun dan Pak Kadat, yang hormati teman-teman sekalian, juga BPD, petani, perwakilan dari Berkas Kidul. Langsung saja Pak, jadi sudah banyak disampaikan dan beberapa sudah disimpulkan oleh pimpinan rapat pada hari ini Pak Wakil Ketua. Sebetulnya sudah ada juga musyawarah di tingkat desa. Ada harapan-harapan, tuntutan, rekomendasi ketika rapat di tingkat desa itu tanggal 12 Juni 2021. Ya mestinya ini kan juga harus diperhatikan. Ya memang Pak Edi Sukandar itu sudah melakukan proses perizinan. Ya memang sudah melakukan proses perizinan. Kalau perizinan itu tidak sesuai dengan ketentuan perizinan yang dikeluarkan, itu kan ada hukumnya. Dicampur izinnya, nanti penegak fakta yang bertindak, kan begitu. Karena 8 pintu yang harus dibuat, tidak dibuat 8 pintu. Kenyataannya itu dibuatnya hanya 6 pintu, dan itu juga lebarnya tidak maksimal sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan. Dan kami menyarankan bahkan kalau berhubungan dengan Dispemaskes ini tidak ada tanah desa. Jadi semua yang ada di dalam adalah tanah miliknya petani pemilik, dan juga belum ada rembukan. Tadi saya tanya
dari pihak Pak Sukandar mungkin akan membeli dan sebagainya juga belum ada. Nah, karena ini mengganggu dan sebagainya, mungkin ini ada tindakan yang harus dilakukan, pencabutan perizinan atau teguran, memperbaiki sesuai perizinan, diperbaiki dan sebagainya. Nah, masalahnya sudah 1 tahun ini masyarakat yang aliran irigasinya bagus karena dipakai untuk lewat bego dan sebagainya sehingga mati ya irigasinya, ini kan dia dirugikan banyak, padahal itu hampir 3 hektar, hampir 3 hektar 8 petani ya, ini kan ya kasihan seperti itu. Maka dari sisi keluarnya izin ini sudah urut mekanismenya, prosedurnya, tapi dari sisi pemohon izin tidak melaksanakan sesuai dengan izin yang dikeluarkan, maka izin bisa dicabut atau dia melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan izin, artinya masyarakat tidak dirugikan. Dan masyarakat yang dirugikan 1 tahun ini kan juga sebetulnya punya hak untuk menuntutkan begitu. Ini, jadi mungkin solusinya seperti itu, Bang. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini Pak Heru ini sudah semacam merangkum pembicaraan. Intinya bahwa ini ada persoalan, Pak. Sawah jenengan tertutup irigasi dan tertutup akses itu terugikan selama 1 tahun lebih. Kemudian ternyata pagar dibangun tidak sesuai dengan izin, kan itu tidak sesuai dengan izin pagar itu dibangun. Nah, tapi kelakuan pada umumnya pengusaha itu kalau mau membeli murah itu ya akses-akses tertentu ya ditutup. Saya aktivis, agraria, pasti begitu itu. Misalnya kawasan ini gitu, nanti akses-aksesnya itu ditutup biar nanti bisa dijual ke saya murah. Kan itu yang terjadi. Pak, kira-kira sawah ini kan juga betul. Betul. Itu harus dipertahankan. Jadi itu yang terjadi. Terus gimana teman-teman, masih ada? Ya. Izin pimpinan tambahin. Hanya mempertajam saja. Sebenarnya tadi di Pak Badar juga sudah merujuk poinnya sebenarnya. Yang pertama tadi terkait dengan catatan yang sudah dikeluarkan oleh perizinan 1 atap, yaitu tentang ketentuan dan kewajiban pemegang izin. Tadi betul disampaikan Pak Hendro bahwa kalau mengikuti ketentuan dan kewajiban pemegang izin ini, saya kira tidak ada masalah. Yang jadi persoalan ini kan kalau mendengar apa yang disampaikan dari pihak desa tadi kan ada hal-hal yang tidak dilaksanakan oleh pemegang izin. Nah, dalam ketentuan dan kewajiban pemegang izin nomor 10 ini, izin mendirikan bangunan ini bisa dicabut apabila bla-bla-bla disampaikan. Salah satunya adalah ada beberapa poin yang diangklopkan sama desa. Itu salah satunya. Nah, terus pelaksanaan pembangunan menyimpang dari dokumen rencana teknis yang telah disahkan dan atau persyaratan yang terdapat dalam izin. Ini salah satu izin mendirikan bangunan ini bisa dicabut, tetapi juga tidak se-ekstrem itu juga, karena izin ini juga sudah dikeluarkan. Paling tidak ini ada ada tinjauan ulang atau verifikasi sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan izinnya atau tidak, sesuai dengan ketentuan atau tidak. Satu itu, apabila tidak sesuai ketentuan ya paling tidak ada SP1, SP2, ada surat peringatan 1, ada surat peringatan 2. Kalau tidak ya cabut. Itu pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Tambahan Pak. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya warahmatullahi hormati wabarakatuh. pimpinan dan warga Bergas Kidul. Jadi tadi ditangkap bahwa terkait dengan keperuntukan tanah. Jadi tanah itu tadi disampaikan oleh Pak Camat atau siapa itu bahwa di area tersebut adalah pemukiman, sawah dan pemukiman. Artinya kalau benar-benar pemukiman itu berarti memang Pak Iskandar mengajukan izin dan kemudian dinas BPMSFT di perizinan mengeluarkan itu berarti tidak melanggar. Terus kemudian tadi terkait dengan diskusi tanah lestari, jadi memang pegangannya adalah terkait dengan perizinan itu adalah keperuntukan, Pak. Jadi memang walaupun itu tanah produktif, kalau memang desain secara nasional maupun kabupaten maupun provinsi itu nanti jangka panjangnya untuk pemukiman dan kabupaten, ya otomatis bahwa daerah tersebut memang diperbolehkan untuk dibangun, itu diperbolehkan. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan, Sekda nanti supaya ini kan ada pertanyaan terkait dengan pengeluaran izin ini, apakah izin ini sesuai dengan regulasi atau tidak, supaya memastikan Sekda itu menelusuri terkait dengan apa-apa yang telah diputuskan oleh dinas perizinan itu apakah melanggar prosedur atau tidak. Yang pertama itu, terus yang itu fungsi pengawasnya Sekda. Kemudian yang kedua terkait dengan akses atau mungkin ada bangunan yang dilanggar penerbitan izin itu. Kalau ada pelanggaran mohon nanti secara perundang-undangan itu segera dilaksanakan. Jadi karena apa? Jadi saya melihat berita acara itu bahwa ada poin yang sudah disepakati dalam merapat warga dan pemilik, ya Pak Iskandar, itu ada di poin 4 bahwa fasilitas umum seperti jalan usaha tani, saluran irigasi yang berada di dalam pagar milik saudara Edi Iskandar akan dipulihkan kembali atau diganti dengan kompensasi yang diberikan kepada pemerintah desa dan diperuntukkan untuk kepentingan umum melalui mekanisme musyawarah. Nah, ini ada dua pilihan, cuma kami mengharapkan itu supaya nanti tidak ada yang dirugikan atas keputusan itu. Tentunya petani yang nanti membutuhkan akses, ya jangan atau ya memang harus dikembalikan, dipulihkan kembali supaya masyarakat bisa melaksanakan aktivitas pertanian kembali. Jadi itu saja, Pak. Jadi barangkali memang harus win-win solution. Kalau tidak, ya nanti kalau kita istilahnya tidak dibangun, tapi kenyataannya di sana keperuntukannya itu boleh ini tentunya kita sudah tidak bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu berfungsi sesuai dengan keperuntukannya. Bapak-bapak menerima enggak? Bisa. Terima kasih Bapak Dilan. Kami sebagai petani saat ini tetap merasa dirugikan oleh pihak pembangun karena selama pembangunan pagar itu kami membuat saluran air, membuka saluran air secara sendiri, dan sebelum saluran air itu kami gali kembali, kami sudah membeli peralatan sedot air, yaitu diesel 2 sampai 6. Terus kami sudah gali kembali saat ini dan saluran air itu bisa berfungsi, tapi dengan seadanya, Pak. Tapi kalau akses jalan memang benar dibuka, tapi akses jalan itu ya nggak seperti dulu, Pak. Kalau dulu kan akses jalan itu ada semua sampai di jalan raya, tapi saat ini tidak ada, Pak. Cuma sampai yang ada di batas sawah-sawah kami aja. Terima kasih, Pak. Ya. Intinya Bapak dirugikan selama 1 tahun ini. Iya, Pak.
dari tahun 2020 sampai hari ini. Untuk bertani tidak rugi, Bapak membangun kebutuhan sawah, yaitu air. Untuk mengadakan air harus beli diesel, bahkan harus membuat saluran sesederhana mungkin, kan itu. Nah, ini ada dua persoalan. Bapak petani tetap dan Bergas Kidul lahan itu tetap menjadi sesuai dengan keperuntukannya selama ini digarap sesuai dengan bapak-bapak yang ada. Terus kedua, kalau ini benar, sehingga ini rekomendasi sekaligus ya, ini benar, ini berarti pihak perizinan harus melakukan apa? Iya, pencabutan izin atau cek lapangan terus lakukan teguran. Nah, mekanismenya kayak apa lah, sesuai dengan prosedur. Tapi kalau misalkan ya cabut izin ini kan juga persoalan kan gitu. Dan intinya tetapi mungkin gitu loh, pihak sekda atau pihak terkait kerugian selama 1 tahun itu harus memfasilitasi pihak pemilik pagar dengan masyarakat yang dirugikan selama 1 tahun ini, karena biaya untuk mengolah istilahnya tidak pulang terus dulu dengan warga, dengan desa. Kami melihat mungkin etikanya Pak yang mungkin tidak bisa kami terima. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, itu sudah masuk pada poin pertama yang diasumsikan, yang disampaikan oleh Pak Badar tadi, bahwa untuk meninjau lahan. Kemudian kedua, sesuai dengan tata ruang dan aturan yang lain. Kedua, izin pihak perizinan untuk melakukan cek and recheck atau apalah itu. Dan ketiga, pihak petani untuk bagaimana tidak terugikan dalam 1 tahun ini dan kedepannya, kan itu ada yang keberatan nggak kira-kira? Dan saya yakin OPD siap mengerjakan ini semua gitu. Oke, Mohon izin Pak. di pimpinan. Gini Pak, Justru sekedar Pak, saya malah justru menggarisbawahi tadi apa yang dikatakan oleh Mustafiri. Jadi perizinan ini sendiri kan sudah mengeluarkan terkait dengan ketentuan dan kewajiban pemegang izin. Kalau si pemegang izin sendiri ini dari awalnya memang satu sudah melanggar, izin mendirikan bangunan ini dapat dicabut. Ya kalau memang ketentuannya di situ dikehendaki warga itu supaya tidak ada dengan adanya itu, dan dia dari proses awalnya sudah tidak sesuai dari honor warga katanya, dan keduanya yang dikehendaki selama ini dalam aturan main perizinan memberikan izin itu sudah tidak ditaati, ya langsung saja rekomendasi untuk supaya mencabut. Kalau memang harus disurvei apa lagi? Memang kenyataannya seperti itu, di lapangannya seperti itu. Jadi ketegasannya saya harap ya harus sesuai dengan apa yang dinyatakan di perizinan. Lah kalau harus ada ditinjau ulang, dikaji ulang lagi apa? Kenyataannya seperti itu kok. Oke lah kalau memang nanti tata ruangnya boleh, nih seandainya tata ruang itu oke. Tapi dalam ketentuan nomor 10 ini sudah melanggar. Saya kira begitu. Jadi kalau memang harus cek and recheck lagi, untuk cek and recheck mana? Bukan cek and recheck ya. Fakta bahwa ini ada pelanggaran, sudah ada pelanggaran dari pemihak. Pak Edi ini sudah melakukan pelanggaran dan buktinya adalah ini, sehingga pihak perizinan untuk segera atau pihak bukan perizinan, kita bupati untuk segera melakukan tindakan secara pas. Nanti redaksinya adalah itu semacam itulah. Misalkan kalau sudah begini ini fakta ini, Pak Kendro sebagai pemegang izin kan juga berhak untuk memperingatkan kan gitu.
sudah berhak untuk memerintahkan, bahkan mungkin karena sudah setahun punya hak juga dengan penegak hukum memerintahkan untuk dibroke kan ya bisa baik. Karena sudah 1 tahun ini kan bukti bahwa tidak sesuai dengan perizinan yang ada. Gitu. Bisa nambah Pak? Ya. Terima kasih atas waktunya. Kami sebagai pemilik tanah di dalam areal itu Pak, minta perlindungan atas hak tanah kami sampai kapanpun Pak. Jadi tidak bisa, tidak mungkin tidak bersinggungan dengan pihak PID Iskandar. Ternyata itu di dalam. Lah monggo, jangan sampai apa yang panjenengan ngendikake tadi bicarane iso dituku murah. Kita minta untuk layaknya hak kita, kalau misalnya dibeli ya beli yang layak Pak. Terima kasih Pak. Ya, itu tadi yang ketiga tadi. Sepakat Pak. Kami dari anggota harus dilindungi. Nah persoalannya sekarang ketika melindungi hak warga juga harus melihat hak yang lain. Nah ini yang harus dilihat kembali. Artinya apakah hak dari mereka itu hak panjenengan yang bersembilan, 89 tuh yang di dalam itu 8 orang yang 2,3 hektar yang punya 8 orang itu memang harus terlindungi. Tidak boleh tidak hak dari 8 orang itu terabaikan, itu harus terlindungi. Apapun alasannya, dengan bentuk apapun harus terlindungi. Khususnya yang berkaitan dengan akses jalan, yang berkaitan dengan akses irigasi harus terlindungi. Nah persoalan apakah memenuhi kriteria dicabut atau tidak dicabut, nah silakan, itu mekanisme pencabutan perizinan itu seperti apa, itu kan ranah eksekutif sebagai pelaksana. Bagi kami di PID merekomendasikan adalah semuanya harus dikembalikan sesuai dengan regulasi yang ada. Terima kasih. Ya, dan regulasi itu pasti melindungi hak-hak warga. Itu pasti. Jadi itu Pak ya, kira-kira keluhan bapak-bapak, dan itu saya yakin teman-teman DPR tetap berpihak kepada bapak-bapak semua, karena bapak-bapak ini telah memandatkan kami sebagai wakil, dan kami sebagai wakil panjenengan sedoyo akan mengawal keinginan-keinginan bapak itu, sehingga kita ketemu di sini dan titik temunya sudah jelas bahwa ibu, bapak atau warga Bergas Kidul terugikan karena adanya pagar. Karena adanya pagar itu berimplikasi, kita melihatnya tadi dari persoalan tata ruangnya, dari persoalan regulasinya. Kalau semua ini itu nanti sudah menganggap ada kesalahan, ya pihak eksekutif akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang ada di Kabupaten Semarang. Itu ya? Iya. Saya kira itu. Semua petani pun diundang. Soalnya dari petani satu ke petani yang lain itu kerugiannya berbeda. Contohnya tempat saya itu saya tanami sengon, Pak. Saat itu baru umur 3 bulan, akses air tidak ada. Terus saya nyiramin tiap hari sampai beberapa minggu. Kemudian ya capek kan, nggak nyampe baunya, nggak nyampe. Akhirnya saya bentuk kali. Itu yang mati itu udah banyak, Pak. Nah, ya itu mekanisme nanti lah Pak ya. Oh iya. Dan saya yakin pokoknya caranya warga dalam 1 tahun ini tidak terugikan sama sekali, dan tidak kerugiannya pun berkelanjutan sepanjang bapak-bapak masih memiliki sawah atau lahan di situ. Itu. Biasanya seperti ini yang terjadi. Dari kejadian sampai kita sudah memberikan batas berapa, memberikan deadline 2 minggu tidak ada sama sekali tindakan. Jadi minta tolong ya Pak, ini untuk kan gitu, deadline itu Ibu pemerintah desa Bergas itu pengennya berapa tahun? Ya, 1 bulan. 1 bulan. Ya, kalau eksekutif melakukan tindakan ini 1 bulan, bisa nggak?
Tindakan dari sini, mulainya melakukan tindakan itu 1 bulan ke depan kan. Persoalan hasilnya mulai tindakan-tindakan ini itu nanti sampai eksekusi atau 1 bulan atau berapa? Soal pimpinan. Ya. Bu, kalau saya begini Bu, kita kan rekomendasinya untuk dilakukan kajian. Katanya kajian itu katanya dengan aturan, dikembalikan pada aturan. Nah, itu kan ranahnya mereka. Nah, kita minta pada eksekutif secepatnya itu. Nah, persoalan nanti di tingkat misalnya ada pembangunan yang kudu di bloke atau kudu disesuaikan. Nah, ini kan jenengan mangke ketika eksekutif turun ke sana minta deadline-nya pada Pak eksekutif ini. Karena itu Pak, kita sudah setiap kali kita ada musdes, ada apa dengan Pak Iskandar pun juga tidak ada janji sedikit pun, ya cuma bilang itu jadi perwakilan. Kalau Pak Iskandar sama sekali belum. Betul Pak, jadi ini masukan-masukan untuk eksekutif. Titip segitu Pak. Jadi nanti kalau memang itu melanggar izin kemudian dicabut, terus kemudian sudah ada supervisi rekomendasi dari BMPWST untuk mengembalikan sesuai dengan fungsi saluran dan pintu. Seandainya itu kemudian tidak dilaksanakan oleh Pak Iskandar, yang nanti yang turun itu jangan loh Pak. Jadi nanti supaya pemerintah daerah kalau bigo apa itu ben pemerintah daerah, jadi nanti tidak ada hal-hal yang pelanggaran hukum dari jenengan. Jadi nanti dipasarkan oleh eksekutif dan sing bigo ya ben eksekutif. Oke. Saya kira itu saya perkenalkan bahwa yang paling selatan itu banyak lagi yang baru bicara itu adalah Pak Said, Ibu Lia dari fraksi PDIP, Pak Said dari fraksi PAN, terus sebelahnya lagi adalah Pak Mustafirin dari P3, dan samping saya Ibu Fauzul dari P3, sebelah saya tadi dari Pak Wisnu PDIP, dan sebelah kanan saya adalah Pak Badar dari PKB dan saya sendiri dari PKB. Dan dan saya yakin seyakinnya teman-teman DPR ini tidak akan menyimpang dari tuntutan masyarakat di sini.